Guys, tonton video ini sampai habis ya, buat kalian yang ingin bekerja secara legal di Australia dengan student visa. Usiaku 53 ya, 53 tahun. Oke, saat ini Tapi ya Mbak ya? saat ini ya, eh, aku masih berkeinginan tuh mau sekolah dan bekerja. Tapi terus terang ya, kalau di Indonesia itu untuk bekerja di usia aku itu rada-rada susah. Sulit, sulit ya, iya. Ya, Kebanyakan kemarin susahnya Mbak sempat daripada ya, ya. daripada bisanya. Aku itu kerjanya di oil and gas company dari waktu umur 23 tahun ya. Lulus lah sekolah, aku langsung bekerja di Arco American Oil, ya BP, British Petroleum, PetroChina, PHE under Pertamina, PHE Hogan Komering. Nah, terakhir di Mondor Oil. Bahkan sekarang ini aja student-student itu di support tuh sekitar $750 per minggu. Ya, jadi kalau dirupiahin tuh hampir 8 juta Mbak. Memutuskan di luar negeri. Tapi luar negeri itu, kadang luar negeri itu kan bisa menerima yang untuk umur-umur sampai 65, dia retire Ya. sampai 65 diterima kan. Aku masih punya semangat sih, semangat hidup. Utangnya masih banyak masalahnya. Kita ngambil sekolah, aku ngambil sekolah Elikos yang English course, dan juga rencananya kan mau bekerja di sana. Kenapa aku milih Australia? Pertama, tidak jauh, 7 jam, 8 jam lah dari Jakarta ya, Ya. direct flight. Terusnya banyak orang Asia, makanannya sana banyak Asia, Ya. Indonesian food juga ada. tujuh Yang puluh beda restoran Indonesia 70 di Australia. restoran. Jadi kalau memang mau serius ke Australia, mau bekerja dengan jalur student, dengan menggunakan student visa, ayo monggo. Aku sangat senang dan membuka hati untuk membantu teman-teman untuk mewujudkan cita-citanya itu datang kemari. Tetapi kalian juga benar-benar serius, bukan hanya sekedar mau iseng-iseng bertanya. Karena kalau hanya iseng-iseng bertanya, saya nggak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kembali lagi Ya, guys, dalam satu hari bisa seratusan yang DM. Jadi sorry kalau seumpamanya aku harus strict di sini karena aku menggunakan waktuku itu di sini sangat harus. 4, 3, 2, 1, action. Halo Mbak Susi Ari, apa kabar? Assalamualaikum. ya kabar baik, alhamdulillah Mas Dana. Ya, gimana sekarang lagi di mana posisinya Mbak Susi? Saat ini lagi di Bali. Oh, lagi di Bali liburan. Sudah 3 bulan sih di Bali. Uh, di Bali sudah 3 bulan, tapi akan balik ke Jakarta mungkin minggu depan. Oh, di Bali dalam rangka kerja atau liburan Mbak Susi? Hmm, Pertama memang ada small project, tapi kan bisa online sekarang. Hmm. Terusnya juga sekalian, kemarin kan COVID di Jakarta banyak sekali, setelah itu akhirnya larilah ke Bali. Tapi Oh, di Bali iya. juga sempat vaksin juga, ngejar vaksin juga di Bali. Oh, udah vaksin Ya, semua satu, dua, tiga, satu yang kedua udah. sudah, Oh, udah sudah. second dose ya. Ya, Ya, jadi ya. sudah Gimana sih aman lah. rasanya tuh Mbak setelah di vaksin ke satu, kedua itu perbedaannya apa itu? Yang dirasainnya apa? Kebetulan aku kan ambil AstraZeneca. Jadi Hmm. AstraZeneca itu yang vaksin pertama sih ya paling 2 hari demam, tapi setelah vaksin yang kedua itu yang lebih berat. Jadi aku sempat yang diare, terusnya demam, terusnya Oke, gatel-gatel. Ya, oke. emang tergantung dari badan masing-masing sih. Ya, Tapi ya, oke ya. sih, cuma sedikit doang, rasa nggak enaknya sedikit. Tapi Gitu. tadi yang terakhir tadi katanya gatal-gatal katanya. Itu sih kalau gatal-gatal udah bawaan ya Mbak ya. Iya, karena mungkin karena apa lockdown, banyak lockdown, beda ke PPKM. Kita bilangnya PPKM kan, bisa gunakan PPKM Oke. jadinya tidak bisa kemana-mana, jadi gatel itu. Gatal, pengen keluar gitu kan, pengen jalan-jalan. Ya mau clubbing. Masih muda loh, Iwa muda. Iya. Iwa harus muda. Iyalah, masih umur ini 23 tahun. Ya ditambah 30, 23 tambah 30. Nggak sih, masih 35 tahun. Aku tahu kok, masih muda. Hmm. Mbak Thank Susi, you. Kalau dibilang masih muda. Ya, Mbak Susi, ini kita ngomong-ngomong ya.
Mbak Susi kan latar belakangnya ini kan di Indonesia itu pekerjaannya luar biasa ya. Mulai dari Pertamina, kemudian itu ada di Arco Oil and Gas, kemudian Ya, Petrocina Internasional, ya, BP dan ya, punya background British Petroleum. background pendidikannya juga bagus gitu ya. Ya, ini ada satu pertanyaan, Mbak Susi. Mbak Susi kan Ya, salah satu dari calon student kita, bahkan sudah ngambil sekolah Elikos ya di kita ya, ya, di benar. Excellency Study. Boleh ceritain nggak, Mbak, dari mulut Mbak Susi langsung, backgroundnya Mbak Susi ini pekerjaannya apa, dan kemudian kenapa sih kok Mbak Susi itu berminat untuk datang ke Australia? Sebenarnya mau ngapain? Ayo, silakan Oh, Mbak Susi. ini. Oke, terima kasih waktunya Mas Dana. Ya, Oke. jadi aku itu kerjanya di oil and gas company dari waktu umur 23 tahun ya. Lulus lah sekolah, aku langsung bekerja di Arco, Arco American Oil, ya BP British Petroleum, PetroChina, PHE under Pertamina, PHE Hogan Komering. Nah, terakhir di Mondor Oil, 28 tahun itu semuanya. Terusnya kemarin lagi kerja enak-enaknya, terusnya ada layoff Hmm. dari perusahaan. Nah, aku kena imbasnya mungkin di usia 50 plus itu dampaknya karena COVID ya, juga banyak yang dianjurkan untuk ambil retired Retired early um, ya. ya retired early. Jadi aku waktu itu kena di bulan Juli tahun 2020. Oh, Nah, baru ya, tahun kemarin ya. setahun itu. Ya, Nah, ya. bayangin ya, dari yang aku bekerja itu 28 tahun, yang aku sering ke field, ke site, terusnya kerjanya traveling juga. Saya itu tiba-tiba yang harus di rumah, dan waktu itu kita kondisinya juga lockdown PSBB ya dulu waktu dibilangnya ya. Ya, Jadi gimana rasanya yang biasanya aktifnya aku tiba-tiba nggak ada kerjaan dan mau ngelamar apply lagi, kondisi juga waktu itu perusahaan banyak yang collab ya. ya, ya. Hmm. Aku waktu itu ngeliat Mas Dana di mana ya? Facebook ya? Di Mungkin Facebook Facebook ya. apa? Ya, Mungkin Facebook. ya. Aku bilang gini, wah aku nih mau nih, aku masih, walaupun usia aku 53 ya, 53 tahun, Oke, saat ini ya, tapi Mbak ya. saat ini ya, eh, aku masih berkeinginan tuh mau sekolah dan bekerja. Tapi terus terang ya, kalau di Indonesia itu untuk bekerja di usia aku itu rada-rada susah. Sulit, sulit ya, ya. Ya, Kebanyakan kemarin susahnya, Mbak, sempat daripada ya, ya. bisanya. Terus kemarin sempat apply juga, sempat interview, tapi dia banyak kan mencari yang masih junior. Terusnya Ya. yang mungkin salary-nya lebih lebih ini ya. Jadi aku pikir, Nah, oke. ya aku bilang, aduh, aku lebih baik uh, memutuskan di luar negeri. Tapi luar negeri itu, karena luar negeri itu kan bisa menerima yang untuk umur-umur sampai 65, dia retire Ya. sampai 65 diterima kan. Aku masih punya semangat sih, semangat hidup. Utangnya Mm-mm. masih banyak masalahnya. Utangnya masih banyak yang harus dibayar. Jadi Oke. harus. Nah, aku memilih Australia akhirnya. Mm-mm. Karena aku ngeliat Mas Dana juga di Australia, di Sydney. Makanya aku waktu itu, Ada 70 nah restoran. itu. Nah, weather-nya ya oke lah, kita masih bisa terima, tapi nggak ada yang dingin-dingin salju gitu kan. Aku bilang, terusnya kita bisa uh, bekerja di sana. Nah, Ya. aku tertarik banget di Australia. Kebetulan aku juga beberapa kali ke Australia, aku melihat yang aku butuhkan sekarang tuh skill job. Yes. Skill job. Aku udah kerja di perusahaan udah enggak lah, udah nggak mau mikir-mikir, menganalisa udah nggak mau lah. Aku yang mau kerja yang skill job. Nah itu Oke. gampang kan di Australia kan. Ya. Itulah Mas Dana kenapa aku memilih Australia. Oke. Ya, nggak salah sih. Dan juga di Australia ini kan kalau di sini tuh untuk diskriminasi terhadap pekerjaan, kemudian itu gender, orientasi Iya, seksual, ataupun juga uh, race ya atau apa itu namanya etnis ya di sini tuh iya, itu jauh di sini tuh untuk yang dibully terhadap hal-hal tersebut gitu kan. Dan juga kalau memang memilih Australia ini sebagai tempat untuk
kita berkarir, mencari uang dan juga sekolah, Hmm. aku menyarankan sih memang Australia ya. Bukan karena aku apa namanya bekerja di perusahaan ini, ya buktinya aku juga memilih Australia. Sedangkan aku juga kan sebenarnya itu orangnya kan sangat-sangat travel banget. Aku adalah traveler yang suka keliling-keliling juga ke berbagai macam negara. Dan di Australia ini memang kalau untuk mencari uang, ya tepat deh. Ya, tapi untuk tinggal dalam waktu lama atau hidupnya santai di sini, kayaknya dengan usia yang muda itu masih kurang pas ya kalau untuk memilih hidup santai di sini di usia muda. Karena memang di sini nih kalau dilihat siklus kehidupan orang-orang yang ada di sini tuh kerja kerja Hmm. kerja kerja kerja. Kalau Pak Jokowi ngomongnya kerjanya 3 kali, di sini ngomongnya kerja 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 kerja. Mungkin 10 gitu kan. Ya, karena Iya, memang di sini tuh hampir kalau mau kita ikutin 24 jam tuh pekerjaan ada aja, Mbak, di sini. iya, 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 Pekerjaannya juga gampang lagi dicari dan ada aja. Dan juga bayarannya juga memuaskan. iya, Ya, begitu Mbak Susi. iya. Hmm. Terus Mbak Susi udah melakukan persiapan-persiapan apa nih sekarang? Persiapannya, jadi aku itu kan udah pertama vaksin dulu, vaksin Oke. harus tidak bisa Hmm. akan travel kalau tidak ada vaksin. Kayak Yes, semua negara ya, itu udah benar-benar. mandatory vaksin. Jadi vaksin udah. Terusnya aku mempersiapkan English course yang ELICOS, aku udah Iya. selesai. Udah selesai angkatan pertama ya di batch yang pertama Angkatan ya? pertama, iya. Iya. Dan sampai angkatan terakhir kayaknya yang paling tua aku ya. Sebenarnya tuh Mbak, itu kalau bicara masalah kita ngerasa tua atau apa, sebenarnya usia itu kan hanya jumlah ya, hanya angka. Angka, Ya, itu hanya angka. ya. Tapi ini bukannya berfilosofi ya, maksudnya memang benar kok ini cuma angka. Tapi kalau jiwa sih sebenarnya nggak akan pernah ngerasa tua, ya kan? Karena Iya. jiwa atau ruh ini, ini Hmm. kan adanya di dalam dan tidak menua. Yang menua itu hanya raga. Benar nggak Mbak? Raga. Dan pikiran, dan pikiran. Ya, mungkin tingkat kematangan dalam berpikirnya mungkin lebih lebih tinggi gitu kan, sense of apa namanya tuh sense of untuk apa namanya kepekaan, sensitivitas terhadap sesuatu gitu Iya. kan. Mungkin itu lebih 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 sensitif. Ya paling itu gitu kan. Jadi kadang kan kalau ada orang yang merasa, waduh, gua udah umur 35 tahun atau 40 tahun, bisa nggak ke Australia untuk sekolah dan mencari kerja? Jawabannya ada di Mbak Susi. Oh, pasti bisa. Itu aku lihat di Australia, Ya, aku ke sana itu umur 60 aja, 65, 70 juga ada 65. yang bekerja loh. Ya, Selama kita masih kuat. yes, yes. Benar, benar Ya. banget. Benar, benar. Itu memotivasi banget. Waktu aku ke sana, aku bisa kerja. Kalau di Indonesia, aku merasa umur 50 plus itu udah kayaknya kayak papa perlu dibantu. Ada yang macam mau dibantu nggak bu? Aku kadang-kadang, ya aku bisa kok. Apa aku bisa kok sendiri. Nah itu aku masa gini, mungkin berbeda banget ya. Yang kalau punya masih ada spirit untuk kita maju ya, aku pikir ya harus harus pindah, harus pindah ke Benar. sana. Benar, karena gini ya Mbak ya, di sini tuh kalau aku lihat ya, untuk orang-orang tuanya mau usia 65 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, mereka itu kalau jalan, kan kadang kita suka kasihan tuh ngelihatnya ya, keluar dari Hmm. kayak shopping center gitu, Hmm. dia masih nyetir tuh, masih nyetir kan, dia mau ke Ya. mobilnya, ke parkiran, Hmm. itu bawa barang-barang belanjaannya. Kadang kan karena kita orang Indonesia ya, ngelihat hal kayak begitu itu, waduh orang tua nih gitu kan. Aku mau bantuin deh, aku berusaha bantuin gitu kan. Aku bilang, Hmm. "Eh, boleh saya bantuin gitu kan ya. Bilang, no, 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 no. Saya masih bisa, masih sanggup, masih kuat. Nggak perlu, nggak perlu. Saya, saya masih normal katanya. Saya bukan orang yang perlu dikasihanin. Wah, wah nggak enak juga jalan. Padahal tuh udah bongkok tuh jalan udah nunduk begitu. Dia masih bawa. Kita kan ngelihatnya, aduh gila nih, nggak ditolong kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi di sini orangnya, waduh menunjukkan mereka tuh mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri.
Ya, mandiri Iya, banget orang-orangnya di sini. iya. Aku mau kayak Mm-mm. begitu. Iya, terus satu lagi Mbak, di sini tuh ya, sekarang kan kita itu lagi lockdown ya. Dan lagi Heeh, lockdown ini, pemerintah Australia ini benar-benar luar biasa Mbak memperhatikan kita ini ya. Karena apa? iya, Walaupun bukan warga negaranya ya, teman-teman iya. student yang dengan statusnya itu student dengan menggunakan student visa, pemerintahnya itu memberikan supportnya luar biasa ya. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama lockdown udah dari tanggal 25 bulan Juni ya. Sekarang udah Agustus, Iya. udah 2 bulan jalan kita ini kan ya. Itu yang mereka kehilangan hours-nya, kehilangan jam kerja ataupun Jam berkurang kerja. jam kerja. Mereka itu Mm-mm. dikasih support sama pemerintah di sini, Mbak. Bahkan sekarang ini aja student-student itu di support tuh sekitar $750 per minggu. Minggu. Ya, jadi kalau dirupiahin tuh hampir 8 juta Mbak per minggu. Nah, bayangin loh. Ya, jadi pemerintah di sini tuh nggak semata-mata bahwa international student itu mereka harus bayar uang sekolah, mereka bekerja, bayar teks, bayar ini, bayar itu. Nah, mereka tuh nggak diperas lah istilahnya. Pemerintah di sini Ah, bertanggung jawab. Ya, walaupun bukan anaknya dia istilahnya, tapi karena dia ada di mm. sini dan apa namanya mematuhi peraturannya, ya ini nih apa namanya Mbak ya nggak hanya untuk student-student yang sudah lama Mbak, bahkan Yang kita baru punya juga. ya kita punya student yang di sini Yang new student juga perhitungannya ya. yang baru 1 tahun gitu kan ya 1 tahun 1 tahun lebih dikit Ah, gitu kan dia ada di Australia dan dia ini belum membayar pajak belum bayar teksnya itu juga dibantu loh Mbak sama government di sini. iya. Luar biasa. Bahkan di sini tuh ya karena ada ya sebagian teman-teman itu yang menelpon ke government-nya untuk minta bantuan Ah. namanya COVID-19 disaster payment. Itu Oh. kan dari bulan Juli mereka udah nggak kerja atau jamnya Mm. berkurang. Nah, mereka itu baru nelponnya di pertengahan bulan Agustus. Jadi yang 7 bulan 7 ini tadi bulan Juli tadi, ketika dia Mm. belum telepon ke government, itu tuh tetap dikasih Mbak. Mulai dari lockdown itu diberlakukan. Jadi sebulan itu kan ada 4 minggu. Jadi di Mm-mm. minggu pertama di bulan Juli, minggu kedua, minggu ketiga itu dibayarin. Dan itu dilakukannya itu di pertengahan bulan Agustus ini. Jadi kayak gimana ya? Di sini tuh kayak government-nya itu jadi kayak berhutang gitu loh. Kayak Ah, ya, berhutang. ya. Kalau Luar negara kaya biasa. begitu enak ya. Luar Mereka, biasa. ya, Australia termasuk negara kaya. Kaya Mbak, kaya. Karena kan di sini ya dengan penduduk dia 25 juta itu ya Ah. mereka tuh bayangin aja kalau satu orang harus dikasih 750. Ini 750 ini bukan semuanya Mbak. Ada yang lebih. Ya ada yang sampai 1.000 lebih per minggunya. Bayangin Mbak. Kita kalikan dengan Ah, 25 juta. Berapa tuh tiap minggu dia ngeluarin uang? Kan luar biasa banget. Wow. iya sih, memang ya. Ya, ya itu salah satu juga aku juga mau punya cita-cita. Jadi aku menua di Australia nanti. Menurut Menua, menua di grow with Australia. you di Australia gitu ya. Iya, ya, di sana juga aku bisa hidup sehat. Yes, benar-benar. Makanan sehat di sana. Ya, 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 terusnya di sana juga bisa exercise, jalan, naik train itu. Kalau di Jakarta terus terang ya, aku nggak naik train manja, nggak berani. manja. Orang-orang di Ya, Indonesia tuh ya kebanyakan manja, termasuk aku dulu. manja, iya, iya. Terusnya kalau di sana kan jalan, terus saya ke train ke Oke, station. Jadi aku mau exercise. Nah ini untuk Mhm. diet juga di sana. Oke. Terusnya, Karena gini ya, Mbak, di sini tuh juga ya hmm, tempat-tempat kayak ada park-parknya itu ya, taman-taman ya. Di sini tuh hmm, luas-luas dan banyak. Jadi kalau kita mau olahraga di taman, kayak sekarang kondisinya masih lockdown ini, ya kita masih bisa keluar untuk olahraga di taman, jogging, terus kita nanti bisa aerobik sendiri. Tapi hmm, nggak boleh berkumpul kan. Jadi kayak kemarin aku iya, latihan coba-coba latihan yoga sama apa body combat gitu kan ya. Itu aku hanya hmm, ngeliat di YouTube
Jadi aku bawa ini nih, bawa pakai handphone aku, itu pakai headphone. Udah itu kalau pakai earphone suka jatuh sih. Jadi pakai headphone tuh. Jadi aku orang kan nggak ngedenger musiknya. Jadi Heeh. jadi nggak ngedenger musik, aku yang kehebohan sendiri. Wah, wow. Tapi seru, 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 enak banget di sini tuh, Mbak. Ya, aku enjoy sih, maka itu kesempatan untuk ke depan sih aku memang memilih Australia sih, Australia Mas ya. Dana. Iya, Benar. makanya Australia itu dan aman, secure. Secure di sini tuh tingkat keamanannya itu overprotect kalau aku bilang, Mbak. Ya. Overprotect gitu kan. Kayak kemarin aja kalau ada satu orang yang kena COVID gitu kan ya, satu dua orang lockdown, langsung lockdown, lockdown gitu kan. Oh my God gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat di negara kita juga bagus juga sih menanggulanginya ya. Walaupun tidak dengan lockdown, sekarang tuh sudah melandai kan kasusnya kan ya. Iya, melandai. Makanya aku mau pulang Jakarta. Sekarang Bali yang banyak. Oh, Bali Bali, banyak sekarang. Bali lagi meningkat lagi. Makanya kemarin ada Menteri Luhut, Pak Luhut datang ke Bali untuk karena ini kan masih juga tidak menerima internasional turisnya, domestik juga masih banyak tutup kok, pantai-pantai juga, shopping mall masih tutup. Sedangkan Jakarta sudah buka. Jadi Nah, kayaknya aku masih balik Jakarta karena sudah 3 bulan di Bali. dan 3 bulan itu di hotel terus ya, Mbak ya? Ah ya, di hotel, Oh, dan luar hotel lagi biasa. murah di Bali. Ya, 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 ya. Ya, Jadi aku benar. happy. Aku menikmati hidup walaupun tidak bekerja lagi ya di office, dan masih ada proyek-proyek kecil, tapi aku mengerjakan online. Jadinya ya aku menikmati hidup, enjoy aja dengan hidup. Terusnya Ya, ikhlas, ya, diterima. ya. Terusnya itu ya harus be happy lah. Ya kan Mbak, kalau nggak salah di Pertamina itu ya di Talisman kok Ogan Kombring itu masih ya? Komering. Masih ya? Project Kemarin projectnya? kan proyek-proyeknya kan proyeknya sih di oil company lain ya, ada proyek-proyek untuk tender, untuk shipment. Jadi aku masih ikut tender-tender, tapi kan ini berdiri sendiri company-nya, teman-teman join lah. Oke. Gitu, supply juga barang-barang. Hmm. Jadi tapi memang udah 28 tahun, 29 tahun ya aku bekerja, jadi kayaknya cukuplah untuk di oil and gas. Udah Dan lelah aku lah ya. sekarang aku mau kerja yang skill aja, yang aku bergerak, Iya, bener Mbak, bener. Aku juga sekarang tuh yang untuk bergerak aja deh. Supaya menggerak-gerakkan saya aku ya mau nggak mau aku harus jogging, harus olahraga. Dipaksa. Kalau nggak itu kita, aduh, males banget bawaannya. iya, iya benar. Ya, semoga di negara orang di Australia itu eh, kita berubah mindsetnya, visionnya Pasti, juga berubah. Jadi pasti. kita ada sesuatu yang new life. Kita Ya, semangat. pasti. Kalau di sini tuh kita pasti akan mengikuti cara hidup orang yang di Australia, walaupun kita sesama orang Indonesia, itu pasti akan mengikuti. Oke, Mbak Susi, Mm-mm. pesan nih teman-teman nih yang nonton tayangan podcast kita ini. Kalau Yep. mereka yang ingin bekerja ke Australia dengan jalur student visa, pesannya apa nih? Karena kan aku itu Mbak terus terang ya, setiap hari itu nerima DM di Instagram aku maupun di Facebook aku dan di sosmed-sosmed lainnya gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung dalam sehari itu bisa seratusan. Dan aku nggak Oke. mungkin bisa ngejawabin satu persatu ya Mbak ya. Nggak bisa, Iya. kayak gitu kan. Jadi kalau memang serius, artinya seperti Mbak Susi dan teman-teman, ya aku baru bisa ajak gabung ke dalam grup WhatsApp kita itu, ya kan? Karena kalau enggak itu pasti akan wasting time. Setiap hari mataku sampai sakit, ya, sampai sakit. Mencoba menjawab tuh awalnya kan. Tapi kalau sekarang, kalau mereka hanya ingin bertanya-tanya aja, ya aku memberikan tanya nggak ditanya, aku memberikan informasinya langsung dengan apa namanya copy paste. Ini kalau langsung terjawab. Kalau dia masih nanya satu-satu lagi, kan nanyanya kan suka satu, 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 satu. Iya. Kan yang bertanya itu bukan satu orang. Dan berulang-ulang lagi pertanyaannya sama ya. Iya, Kalau pertanyaannya sama, ampun deh.
Iya, dan itu berpuluh-puluh orang dalam hitungan detik itu ting 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 masuk. Oh no, thank you. Kalau memang dia serius, artinya udah mempunyai kesiapan baik finansial, terutama finansial ya. Kalau mereka sudah punya kesiapan finansial, paling tidak untuk mengikuti program yang terawal dulu ya, seperti sekolah Elikos itu kan murah lah itu kan ya. Jadi, Ya. paling tidak mereka bisa mengikuti itu dulu, baru bisa join di grup kita. Kalau enggak, pusing, Mbak. Oke, Mbak, silakan, Mbak. Gimana pesannya? Oh ya, pesan-pesanku buat teman-temanku semuanya, teman-temanku yang berada di Indonesia, karena ini untuk Indonesian kali ya, Indonesian Ya, boleh. calon student ya. Memang kita kan dengan kondisi COVID kayak gini, terusnya kita mau berusaha untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau memang kita di Indonesia sudah stuck dengan sesuatu tingkat ini, kita harus move on, harus berubah mindset kita. Apa Banting yang setir. harus kita lakukan? Apa yang kita mesti ke depan? Ya. Nah, aku juga merasa stuck dengan usia aku dan pekerjaan aku juga stuck di sini di Indonesia. Jadi aku mau sesuatu yang baru, tapi yang masih bisa diterima. Dan itu makanya aku berencana untuk mengambil work and study di Australia, karena mengingat juga aku rasa dengan jalurnya tidak terlalu sulit kalau mengikuti persyaratan-persyaratan yang diminta oleh kedutaan. Jadi, tapi langkah pertama memang aku ngambil ELICOS. ELICOS yang sudah selesai. ELICOS sudah selesai, itu short English ya, short English course itu sudah selesai. Setelah itu pengajuan visa. Nah, dengan usia aku ini kan aku nggak mau lagi sekolah di university, udah cukup di Indonesia udah cukup, aku udah nggak mau mikir-mikir lagi, aku maunya kerja dapat duit. Nah, Ya, benar. caranya aku sekolah di college. Di college juga kan nggak tiap hari, nggak daily harus pergi ke college kan. Tapi aku mau lebih banyak bekerjanya. Jadi yaitu work and study, tapi sekolahnya di college gitu. Iya, benar Nah, sekali. saat ini kalau university udah nggak mau pusing-pusing lagi Dan biaya gitu. mahal banget, Mbak, kalau Oh university. iya, iya benar. Ya, Nah, nyari yang murah, biaya murah. Tapi harus punya basic English ya. Basic English itulah ELICOS yang harus kalian ambil. Nah, setelah itu ya, stepnya apa? Ada yang melalui student visa langsung dari Indonesia, tapi aku memilih visitor visa, visa turis dulu ke Australia. Nanti kita akan convert ke student visa setelah tiba di Australia. ya, Gitu. benar. Untuk Ya, aplikasi visa aku sudah apply, memang belum ada approval, tapi ya tunggu aja karena border juga masih tutup, ya tunggu sampai divaksin dulu. Di ya. Australia di Australia ini lama nih vaksinnya nih. Indonesia lebih cepat makan tunggu Australia. Australia baru mulai bergerak kan baru-baru. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan di Australian orang di sana itu mau divaksin. Kalau mereka udah divaksin tuh udah bisa menerima orang-orang datang. Amerika aja terbuka, Europe juga terbuka. Mereka 80%, Mbak. Di sini kalau seumpamanya 80% sudah divaksin, nah, border buka dan bisa oh terbuka menerima ya. orang untuk masuk ke Australia. Ya, Ya. itu yang kemarin kita dapatkan informasinya dari government. 80% tervaksin semua di Australia, maka border akan dibuka. Itu sih. Sekarang orang-orangnya nih harus dikejar. Oh, Salipi, orang sana tuh agak ngeyel ya sama vaksin. Mudah-mudahan karena banyak virus Delta ini kan Ya, di lagi pada lockdown juga, sekarang New Zealand juga hari ini lockdown, jadi harus ya. vaksin cepat deh. Supaya kita juga bisa datang ke Australia ya. Iya, benar Ya. sekali. Mbak Susi, Yep. thank you banget loh sudah mau sharing-sharing di channel YouTube-nya Ardana Gumai. Ya, semoga Ya. tayangan ini bisa menjawab dan juga bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang menontonnya. Jadi kalau memang mau serius ke Australia, mau bekerja dengan jalur student dengan menggunakan student visa, ayo monggo. Aku sangat senang dan membuka hati untuk membantu teman-teman untuk mewujudkan cita-citanya itu datang kemari. Tetapi kalian juga benar-benar serius, bukan hanya sekedar mau iseng-iseng bertanya.
Karena kalau hanya iseng-iseng bertanya, saya nggak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kembali lagi Iya, guys, dalam satu hari bisa seratusan yang DM. Jadi sorry kalau seumpamanya aku harus strict di sini karena aku menggunakan waktuku itu di sini sangat harus dengan baik. Setiap segala sesuatunya di Australia itu memang ada perhitungannya. Jadi mindset kita di Indonesia mungkin wah cuman berbagi informasi aja kok kayaknya susah banget. Bukan susah teman-teman, bukan susah. Kendalanya itu tadi udah saya bilangin alasannya ya. Oke, Mbak Susi, masih ada yang mau iya. disampaikan nggak pesan-pesannya untuk teman-teman? Ya, aku sih pesan-pesan maksudnya teman-teman semangat aja. Mudah-mudahan border buka. Setelah itu, nah border buka, aku sih prediksikan mungkin tahun depan ya. Iya, iya, awal Aku mungkin ya karena di akhir sebelum akhir 2021 ini memang rencananya itu vaksinnya itu 80% harusnya sudah siap. Awal ya, 2022 itu udah bisa menerima pengunjung masuk ke Australia, Mbak. ya aku sih buat yang teman-teman lainnya itu prepare lah dari sekarang. Dipersiapkan semuanya dari sekarang, pelan-pelan uangnya, ambil Iya. sekolah early cost-nya, setelah itu pelan-pelan lah. Mulai dari sekarang, jangan menunggu pas Menyenangkan nggak, border buka. belajar waktu di Elikos menyenangkan nggak kelasnya? Gue fun banget, menyenangkan. Aku senang banget sama teachernya ya, Miss Lisa. Waktu itu dapat Miss Lisa, aku happy banget. Dan aku adalah student yang kayaknya paling rajin deh kalau udah muncul. Aku udah di depan, mulai jam berapa ya? Karena jam 10 pagi. Jadi aku jam 9:30 terus 30 Udah menit sebelum aku standby. udah di depan ini standby. Ya kayaknya aku yang paling rajin deh. Aku semangat banget deh. Makanya untuk teman-teman harus semangat deh. Gitu Yes. aja. Karena memang fun banget di bungkusnya itu memang fun ya. Jadi kayak ngobrol aja. Jadi untuk teman-teman kalau ngerasa, aduh aku mau kelas Elikos gitu kan, tapi aku nggak pede dengan bahasa Inggrisnya. Ya nggak apa-apa guys, kalau kalian sudah pede nggak usah ikut Elikos. Nggak galak kok, Miss Lisanya ngerti kok kalau kita nggak. Kan aku nggak teman-teman yang lainnya ada juga yang beberapa teman yang nggak bisa Sama ngomong sekali malahan nggak bisa, ada sama dipanggil sekali nggak nggak bisa bisa. banyak kok. Dipanggil-panggil namanya dia diam aja, diam aja. Tapi Miss Lisa langsung itu skip sama dia. Jadi nggak apa-apa sama gurunya tenang. Ya, benar sekali Mbak Susi. Mbak Susi, thank you banget Hmm? ya udah Ya berbagi sama-sama Mas Dana, iya. berbagi Terima kasih. informasi. Oke, terima kasih waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bye. malam. Good night Selamat Mas malam Dana. dan selamat malam juga ya di Bali ya. Iya, Oke, oke. Thank you. bye. Bye.